Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hadirin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita akan memasuki hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab di sini. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Yaitu suatu ketika kami duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Istala'a alaina rajulun. Maka ketika itu datang kepada kami seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyab, yang bajunya sangatlah putih, syadidu sawadis sya'r, dan rambutnya sangatlah hitam, la yura alaihi atharus safar, dan tidak terlihat pada dirinya tanda-tanda atau bekas-bekas dari safar. Nanti insyaallah akan kita masuk penjelasannya. Kita akan terjemahkan dulu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenali dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia duduk di hadapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka laki-laki tadi dia meletakkan kedua lututnya di depan atau di hadapan atau menempel dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala ya Muhammadu akhbirni 'anil Islam. Maka berkata laki-laki tadi, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang al-Islam. Nah, dia bertanya tentang apa? Tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, al-Islam, bahwa yang dimaksud dengan Islam adalah antasyhadu an la ilaha illallah, yaitu engkau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, yang benar untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah siapa? Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan ibadah haji di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di Baitullah, jika engkau memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.
Qala sadaqta. Berkata laki-laki tadi, sadaqta, engkau benar. Ya. Fa'ajabna lahu. Maka kami heran dengan laki-laki itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Yaitu bagaimana mungkin dia bertanya tentang Islam, tetapi setelah dijelaskan oleh Nabi Muhammad demikian dan demikian, maka dia membenarkannya. Seakan-akan laki-laki tadi sudah mengetahuinya. Makanya para sahabat merasa heran. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian laki-laki tadi berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang al-iman. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qal an tu'mina billah." Itu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada apa? Hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qadar takdirnya Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Qala sadaqta. Sebagaimana ucapan yang pertama tadi, ketika Nabi menjelaskan tentang Islam, dia berkata sadaqta, di sini dia juga berkata lagi sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Berkata laki-laki tadi, beritahukanlah kepadaku tentang al-ihsan. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah." Itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Melihat siapa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, tidak merasa melihatnya, ya tentu tidak mungkin bagi seorang mukmin, seorang manusia melihat Allah dengan ajal. Fa in lam takun tarah, dan jika engkau tidak melihatnya, tidak merasa melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya ia melihatmu. Qala fa akhbirni an as-saa'ah. Kemudian berkata laki-laki tadi, beritahukanlah kepadaku tentang as-saa'ah, yaitu hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Maka berkata Nabi Muhammad, tidaklah orang yang ditanya tentang hal tersebut lebih mengetahui daripada yang bertanya, yaitu kedua-duanya sama-sama tidak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian laki-laki tadi berkata, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Yaitu tanda-tanda kiamat adalah yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Nanti akan kita bahas dalam penjelasannya. Wa antaral hufat al-urat al-alata, dan engkau melihat al-hufat, itu orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang kaki. Al-urat, yang tidak berpakaian. Al-alata ri'a asya'i, laki miskin. Ri'a asya'i, yaitu pengembala hewan gembalaan. Yatatawaluna fil bunyan, yang mereka itu berlomba-lomba meninggikan dalam masalah bangunan. Tsumma talaqa, maka setelah mendengar penjelasan dari Nabi tadi, dia pergi. Tsumma talaqa, dia pergi. Falabisna maliyan, kemudian kami terdiam untuk beberapa saat, untuk waktu yang lama. Tsumma qala, kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il? Tahukah kamu siapa orang yang tadi bertanya? Tahukah kamu siapa yang tadi
orang yang bertanya tadi. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril. Maka Nabi mengatakan bahwasannya sesungguhnya dia adalah Jibril, malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril yang dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nah, ini adalah hadis rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, hadis yang kedua dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka berkata para syurah atau para pensyarah hadis ini bahwasannya hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Yang sebagian dari salaf mengatakan hadis ini adalah ummu sunnah. Hadis ini adalah induknya atau ibunya sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah itu adalah ummul kitab, bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ibunya, induknya Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran, di dalam Al-Fatihah itu terdapat rangkuman segala macam yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Maka demikian pula hadis ini. Maka di dalam hadis ini ada rangkuman, kumpulan dari segala macam hal yang terkandung di dalam hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dikatakan sebagai ummu sunnah, itu induknya atau ibunya sunnah. Di sini berkata Umar radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika pada suatu hari kami sedang duduk-duduk di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan tentang kebaikan akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu kebaikan akhlaknya Nabi Muhammad. Yang mana di sebagian waktunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meluangkan waktunya untuk duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya. Sebagai Nabi tentu saja banyak kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, ya kan? Dari mengajar dan segala macamnya, dan mengingat atau murajaah dan segala macamnya. Tetapi di antara kebaikan akhlaknya beliau dan rahmatnya beliau kepada para sahabatnya, maka beliau pun meluangkan waktu untuk duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya. Demikian pula di sini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk duduk di hadapannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya para sahabat untuk menimba manfaat atau untuk melihat apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu pada saat itu turun wahyu. Atau siapa tahu pada saat tersebut Nabi menjelaskan tentang suatu syariat atau suatu hukum dan yang sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya para sahabat begitu tinggi semangatnya kepada kebaikan dan betapa tinggi semangatnya para sahabat untuk menimba ilmu ataupun menimba faedah dan mengikuti dan menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat itu datang kepada mereka seorang laki-laki yang syadidu bayadis thiyab, yang bajunya sangatlah putih. Bajunya sangatlah putih bersih. Maka di sini ada isyarah tentang suatu warna yang disukai. Bahwasanya warna putih itu merupakan warna yang disukai di dalam Islam. Salah satu warna yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu warna yang menunjukkan kebersihan dan juga menunjukkan isyarah tentang adab seseorang yang datang kepada orang yang terhormat. Bagaimana Nabi Muhammad merupakan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang dihormati di antara para sahabatnya. Kemudian datang laki-laki ini
yang dia dalam keadaan gharib, yang dia belum dikenal oleh para sahabat yang lainnya. Tetapi dia datang dengan keadaan yang sebaik-baiknya, yaitu dengan pakaian yang bersih, putih bersih. Syadidu sawadis sya'r, demikian pula dia datang dengan keadaannya dia adalah rambutnya sangatlah hitam. Artinya dia menjaga hayahnya, keadaannya ketika dia menemui orang yang terhormat tadi. Tetapi di sini tanbih dari ulama bahwasanya warna hitam di sini bukanlah artinya kemudian setiap orang yang hendak datang menuntut ilmu, atau di sini adanya syariat untuk mewarnai rambut menjadi hitam, tidak. Ya. Tidaklah berarti kemudian seseorang yang rambutnya sudah putih kemudian diwarnai hitam supaya mengikuti adabnya Jibril ketika mendatangi Nabi, tidak. Ya, dan bahkan disebutkan ada larangan bagi seseorang, seorang muslim untuk mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Tetapi di sini isyarah tentang penjagaan kebersihan dan kerapian, adab ketika menghadap seseorang yang terhormat, atau adab bagi seseorang yang sedang menuntut ilmu. La yura alaihi atharus safar, dan tidak terlihat pada dia adanya tanda-tanda atau bekas-bekas bepergian. Yaitu bahwasannya orang laki-laki yang datang ini seakan-akan bukan orang dari jauh. Ya. Seakan-akan bukan orang dari jauh. Tidak terlihat tanda safar, artinya tidak ada tanda kotoran dari bajunya. Bagaimana lazimnya orang yang safar, ya. Maka biasanya bajunya kusut, kumal, kotor. Demikian pula rambutnya kotor, apalagi zaman tersebut di mana belum ada kendaraan seperti sekarang. Menempuh perjalanan melalui gurun pasir, maka di sana biasanya ada apa? Tanda-tanda debu, kemudian keringat dan segala macamnya. Tetapi laki-laki ini tidak terlihat pada dia adanya bekas-bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahad, tetapi bersamaan dengan dia tidak terlihat tanda-tanda safar, artinya kemungkinan besar orang ini orang dekat, ya kan? Tidak ada tanda safar, bajunya bersih, rambutnya hitam, berarti kemungkinan dia orang dekat. Tetapi Umar mengatakan wala ya'rifuhu minna ahad, tetapi tidak ada satu orang pun di antara kami yang mengenali dia. Nah, ini anehnya. Orang yang tidak ada tanda bepergian, bersih sekali, tetapi tidak ada satupun di antara kami yang mengenali dia. Fa'asnada hatta jalasa ila Nabi, sampai dia duduk ke hadapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga ada adab atau pengajaran akhlak yang baik dari para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bersamaan dengan bahwasannya mereka tidak mengenal siapa orang ini, tetapi karena ihtiram atau memuliakan seseorang yang tidak dikenal, seseorang yang asing, yang dia datang dengan keadaan yang baik, maka para sahabat membiarkan laki-laki tersebut datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian pula merupakan rahmatnya, yaitu para sahabat dan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak dikenal sekalipun. Ketika datang kepada mereka, maka mereka berhusnudzon bahwasanya orang ini membawa maksud yang baik, apalagi didukung dengan keadaannya dia yang baik, datang dengan pakaian yang bersih, datang dengan penampilan yang baik, maka dibiarkan oleh para sahabat dan dibiarkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia duduk di hadapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, yaitu sampai dia meletakkan kedua lututnya di hadapan atau kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Di sini para syurah atau ada perbedaan pendapat apakah orang tadi meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya Nabi ataukah di pahanya sendiri. Tetapi Allah alam yang zahir adalah orang tadi meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya sendiri. Itu duduk dengan kurang lebih gambar seperti ini, hayah seperti ini.
yaitu duduk menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga isyarah tentang rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang datang kepadanya. Tidak kemudian lantas dihardik atau dilarang. Di sini tidak ada isyarah orang tadi mengucapkan salam, ya kan? Tidak ada tanda bahwasanya orang tadi mengucapkan salam. Tapi Nabi membiarkan laki-laki tadi duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai menyandarkan kedua lututnya, menempelkan kedua lututnya ke kedua lututnya Nabi. Ini menunjukkan rahmatnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, pada orang yang menginginkan kebaikan datang kepadanya. Kemudian berkata laki-laki tadi, "Ya Muhammadu, akhbirni 'anil Islam." Maka setelah dia sampai ke hadapannya Nabi, kemudian duduk, kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang al-Islam." Laki-laki ini tidak mengatakan ya Rasulullah. Laki-laki ini tidak mengatakan apa? Wahai Rasulullah. Dan juga dia tidak mengatakan apa? Wahai Nabiullah atau yang lainnya. Tapi dia manggil langsung dengan namanya Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Maka ini menunjukkan bahwasannya dia tahu bahwasannya namanya Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bolehnya memanggil seseorang dengan namanya langsung. Maka adapun dengan sebutan-sebutan ataupun kedudukannya disebutkan ya Rasulullah dan segala macamnya, maka di situ ada isyarah bahwasannya menunjukkan pula ketawaduannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau tidak marah ketika dipanggil dengan namanya langsung. Nabi Muhammad tidak marah ketika dipanggil namanya langsung, dengan keadaan bahwasanya beliau adalah nabi. Beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia. Tetapi beliau tidak berkeberatan dengan dipanggil namanya semacam itu, ya Muhammad. Kemudian laki-laki tadi berkata, "Akhbirni 'anil Islam." Yaitu, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu al-Islam. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah." Bahwasanya al-Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh para ahlul ilm bahwasanya hadis ini terkandung di dalamnya sebagaimana telah kita sampaikan tadi, induk dari sunnah. Itu pokok ajaran dalam agama ini. Yang pertama dimulai dengan al-Islam, yang disebutkan oleh para ulama bahwasannya, bagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya, ini menunjukkan adanya at-tartib, yaitu disyariatkannya at-tartib dalam pengajaran yang dimulai dari hal-hal yang mudah. Karena al-Islam itu lebih rendah daripada al-iman. Nanti akan kita masuk ke dalamnya. Demikian pula al-iman itu lebih rendah daripada al-ihsan. Maka laki-laki tadi mulai dengan al-Islam. Maka disebutkan bahwasannya dalam hadis ini terkandung rukun-rukun Islam yang 5. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Itu kesaksian bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan syahadah, apa sih yang dimaksud dengan persaksian? Apakah yang dimaksud dengan syahadah, persaksian?
Maka yang dimaksud dengan asyhadu adalah uqirru atau aqarru biqalbi natiqan bilisani, yaitu aku menyatakan di dalam hatiku, aku mengikrarkan di dalam hatiku, natiqan bilisani, dan aku ucapkan di lisanku. Itu yang dimaksud dengan syahadah. Yaitu menghabarkan bahwa yang dimaksud dengan syahadah adalah nutq wa ikhbar amma fil qalb. Yang dimaksud dengan syahadah adalah pengucapan atau kesaksian tentang apa yang ada di dalam hati. Jadi apa yang ada di dalam hati kemudian diungkapkan. Nah, itu yang dimaksud dengan syahadah. Maka yang pertama adalah syahadah la ilaha illallah, kesaksian bahwasannya tidak ada yang berhak atau tidak ada sesembahan yang benar yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya adalah la ma'buda haqqan illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi, yang berhak untuk diibadahi melainkan siapa? Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya harus dipahami semacam ini. Karena makna tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada sesembahan selain Allah, semata perkataan semacam itu adalah belumlah cukup. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasannya harus ditambahkan, artinya harus ada perkataan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya ibadah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Waqi'nya banyak sesembahan yang selain Allah, ya kan? Banyak sesembahan manusia yang selain Allah. Dari pohon-pohon, dari penunggu-penunggu yang mereka anggap sebagai jin-jin atau penunggu-penunggu, atau dari makhluk-makhluk lain, bintang-bintang, atau planet-planet yang lain sebagainya. Atau roh-roh yang mereka anggap sebagai rohnya orang-orang soleh. Maka sesembahan manusia itu banyak yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ada secara waqi'. Tetapi yang benar dan yang boleh disembah, diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah hanyalah siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam lafaz la ilaha itu ada nafi, ada penafian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak, yang boleh diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah. Artinya menafikan segala macam sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Batil. Bahwasanya sesembahan yang selain Allah adalah batil. Nah, maka itu dinafikan semuanya, dibuang. Illallah. Nah, kemudian diisbatkan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang boleh untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya bahwasanya segala macam ibadah, segala macam bentuk peribadahan dengan segala macam bentuknya itu hanya boleh diarahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Demikian pula ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh manusia kepada yang selain Allah, itu demikian pula hukumnya adalah batil. Baik. Maka kemudian berkata sebelumnya bahwasanya kesaksian seseorang kepada tentang la ilaha illallah, bahwasanya ketika seseorang mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika seseorang telah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seseorang telah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, apakah dia berarti telah Islam? Maka disebutkan oleh para ulama, na'am. Itu bahwasanya ketika seseorang
telah mengatakan la ilaha illallah, maka dia telah masuk ke dalam Islam. Tetapi disebutkan bahwasannya dia harus diikuti atau harus diikuti dari perkataannya tadi. Apakah dia benar dalam perkataannya tadi? Namun semata dia berkata asyhadu an la ilaha illallah secara asal, secara zahir, itu adalah telah memasukkan dia ke dalam Islam, dan tidak boleh baginya, tidak boleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah untuk dibunuh. Ya, sebagaimana telah datang riwayat bahwasannya suatu ketika hadis dari Usamah ibn Zaid, ketika dalam suatu peperangan ada seorang musyrik yang ada di hadapannya Usamah ibn Zaid. Maka ketika Usamah akan mengangkat pedangnya, itu akan membunuh laki-laki tadi, maka laki-laki tadi dia berkata, itu orang musyrik tadi mengatakan la ilaha illallah. Ketika akan dibunuh, tiba-tiba dia berkata apa? La ilaha illallah. Makanya si Usamah bin Zaid radhiyallahu an tetap membunuhnya. Karena menyangka bahwasannya dia mengucapkan, itu laki-laki tadi mengatakan la ilaha illallah semata-mata dia takut untuk dibunuh, yaitu supaya dia tidak dibunuh oleh Usamah. Maka Usamah ketika mengabarkan hal tersebut kepada Nabi SAW, itu Nabi marah dan mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Itu apakah engkau membunuh dia, laki-laki tadi, setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Dan Nabi mengatakan hal tersebut berulang-ulang. Nabi mengatakan hal ini berulang-ulang, itu mengulanginya lagi. Apakah engkau membunuh laki-laki tadi setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Maka berkata Usamah, ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudan. Itu semata-mata dia mengatakan hal tadi supaya aku tidak membunuhnya. Maka Nabi mengatakan lagi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Nabi terus-menerus mengulang-ulang perkataannya tadi. Itu apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Maka berkata Usamah, fatamannaitu annani lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Yaitu aku seakan-akan, itu aku membayangkan seandainya aku belum masuk ke dalam Islam sebelum hari tersebut. Karena takutnya Usamah dengan peringatan dari Nabi SAW. Maka ini menunjukkan isyarat bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asalnya dia adalah diakui sebagai Islam, yaitu dia telah masuk ke dalam Islam. Dan bahwasannya syahadah la ilaha illallah itu merupakan suatu kalimat yang besar yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Itu man akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat alaihil jannah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang akhir perkataannya dia dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, wajib bagi dia apa? Masuk dalam surga. Maka perkataan ini merupakan perkataan yang besar. Perkataan yang orang-orang musyrik itu mereka pun telah mengetahui konsekuensinya. Karena itu banyak di antara kaum musyrikin yang mereka tidak mau beriman, tidak mau mengucapkan kalimat ini, karena mereka tahu ketika telah mengucapkan syahadah la ilaha illallah itu mewajibkan mereka apa? Menghapuskan segala macam peribadahan yang telah mereka perbuat. Itu menghilangkan segala macam peribadahan yang mereka kerjakan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengarahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Itu apakah dia itu Nabi Muhammad atau para nabi itu hendak menjadikan al-alihah, sembahan-sembahan yang bermacam-macam, alihah, ilahan wahida,
sebagai sembahan yang satu. Maka ini isyarat bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka memiliki banyak sesembahan. Maka mereka memiliki banyak ritual-ritual yang itu mereka anggap sebagai ibadah yang mereka kerjakan atau mereka arahkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disuruh mengucapkan ini, mereka paham maknanya bahwasanya mereka harus melaksanakan segala macam ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengingkarinya. Kemudian itu yang pertama, yaitu syahadah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya sesungguhnya bahwasanya Nabi Muhammad, bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Artinya mursalun. Yang dimaksud dengan Rasul itu adalah mursal. Yang dinamakan dengan Rasul itu adalah utusan yang diutus oleh yang mengutusnya. Siapa yang mengutus? Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada al-makhluk, itu manusia. Dan di antara ta'rif atau pengertian dari Rasul bagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah man auhallahu ilaihi bisyara, yaitu Rasul adalah orang yang Allah wahyukan kepadanya dengan suatu syariat wa amara bitablighihi, dan diperintahkan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dia untuk menyampaikan kepada manusia. Siapa Rasul yang pertama? Rasul yang pertama siapa? Nuh, naam. Maka setiap Rasul dikatakan adalah sebuah kesimpulan bahwasanya setiap Rasul itu adalah Nabi. Adapun tidak setiap Nabi Rasul. Maka Nabi yang pertama adalah Nabi siapa? Nabi Adam. Akan tetapi Rasul yang pertama siapa? Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam. Dan adapun kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul kepada umatnya, yaitu kepada umat manusia? Kenapa sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan kepada manusia? Maka sebabnya adalah karena sebab ikhtilaf. Itu karena sebab umat manusia ini adalah berpecah belah. Umat manusia ini berbeda pendapat. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul untuk menjelaskan kepada mereka tentang syariat yang benar, tentang syariat yang benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanan nasu ummatan wahidah, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin." Itu bahwasannya dulunya itu manusia itu adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Artinya dulu sebelumnya. Nah, kemudian mereka berpecah, ikhtilaf, berbeda pendapat, berselisih. Maka fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabinya, mubasysyirin itu sebagai pembawa berita gembira, wa mundirin, dan sebagai pembawa peringatan. Maka ini merupakan isyarat bahwasannya Rasul itu diutus ketika ikhtalafan nas, itu ketika manusia berselisih. Maka diutuslah Nabi untuk menghukumi di antara mereka, untuk menjelaskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Maka kesaksian kepada Nabi Muhammad itu kesaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, itu melazimkan beberapa perkara, ya. Jadi ada konsekuensi ketika seseorang sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ada konsekuensinya. Yaitu yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Itu dia membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang dia kabarkan. Ya, karena Rasul dia membawa kabar, membawa berita dari siapa? Dari yang mengutus. Sementara yang mengutusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang
telah bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka dia harus membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah lain merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin." Oh, ini yang kedua. Konsekuensi yang kedua setelah membenarkan beritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imtisalu amri. Yang kedua adalah mengikuti perintah-perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti, mentaati apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Yaitu tidaklah ada bagi seorang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, jika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan tentang sesuatu, yaitu ada bagi mereka pilihan dalam masalah yang mereka perselisihkan. Artinya dia wajib untuk mentaati, dia harus taat kepada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah konsekuensi yang kedua dari syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian konsekuensi yang ketiga adalah menjauhi apa-apa yang dilarang dari atau yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjauhi, meninggalkan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah mengatakan apa? Yaitu apa-apa yang telah dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka fakhudhuhu, maka ambillah itu. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang telah dilarang, apa yang telah Rasul larang atas kalian, fantahu, maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Itu konsekuensi yang ketiga dari perkataan syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, karena hadis ini hadis yang panjang, maka insyaallah taala kita bersabar. Kita akan membahas mungkin hadis ini dalam 3 atau 4 pertemuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada apa yang sedang kita pelajari ini, memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita termasuk ke dalam orang-orang yang benar di dalam persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar ke dalam persaksian kita bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.